Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Amelia dari kelas 10 IPS 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah adalah salah satu konsep utama di dalam mempelajari sejarah selain ruang dan waktu. Sejarah adalah ilmu yang mempelajari tentang fenomena peristiwa yang terjadi di masa lampau. Sebagai sebuah ilmu, sejarah menjadikan manusia dan masyarakat sebagai objek kajiannya. Selain mempelajari tingkah laku manusia ataupun masyarakat di masa lalu, sejarah juga memperhatikan konsep waktu yang merupakan komponen terpenting di dalam mempelajari sejarah. Berhubungan dengan penuturan tentang konsep waktu, ilmu sejarah meliputi aspek perkembangan, keberlanjutan, kesinambungan, pengulangan, dan juga perubahan. Sebagai sebuah konsep perubahan diartikan sebagai sebuah keadaan yang telah berubah. Konsep perubahan dapat juga diartikan sebagai bentuk proses peralihan dari keadaan yang pada masa sebelumnya. Selain itu, konsep perubahan juga dapat dipahami sebagai sebuah kondisi ataupun keadaan yang berbeda dengan masa sebelumnya. Konsep perubahan dapat dikaitkan dengan berbagai hal seperti perubahan cara berpikir dan tingkah laku manusia ataupun masyarakat. Di dalam sejarah, konsep perubahan dapat diartikan sebagai perubahan cara berpikir dan tingkah laku manusia ataupun masyarakat di masa lalu yang diakibatkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhinya, seperti peristiwa-peristiwa politik, kejadian-kejadian geografis seperti bencana alam, perubahan iklim, dan sebagainya, maupun hal-hal yang disebabkan oleh interaksi sosial. Sebagai contoh, perubahan yang dipengaruhi oleh peristiwa politik adalah Deklarasi Kemerdekaan Indonesia yang dilakukan oleh Soekarno pada 17 Agustus 1945 telah mengakibatkan perubahan di dalam masyarakat Indonesia. Perubahan yang terjadi adalah sebelum proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia adalah masyarakat yang berada dalam kekuasaan bangsa lain sebagai masyarakat yang terjajah. Sebagai masyarakat yang dikontrol, dipengaruhi, diperintah oleh bangsa lain, dan tidak mampu membentuk nasibnya sendiri, sedangkan setelah hari terjadinya proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia menjadi bangsa dan merdeka dan dapat menentukan masa depan dan nasibnya sendiri. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.